Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari tadribul amali, tugas UAS, ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Sebelumnya, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, di sini langsung kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya itu, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Dan yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri maupun duduk atau maupun berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Allah, Engkau tidak sia-sia menciptakan bumi dan langit ini." Oleh karena itu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini tidak sia-sia. Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi yang tanpa ada contoh sebelumnya, dan dalam pengertian malam dan siang dan perbedaan waktu keduanya dengan memanjang dan memendek, benar-benar menunjukkan petunjuk bahwa bukti atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Mukhtasar menjelaskan juga sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dari tidak ada menjadi ada serta kepada contoh sebelumnya, dan di dalam penciptaan langit, penciptaan malam dan siang serta perbedaan panjang pendeknya waktu benar-benar bukti bahwa ini merupakan bahwa orang-orang yang berakal sehat yang menunjukkan mereka kepada sang penciptaan alam semesta tersebut. Dan ayat ini juga turun ketika suku Quraisy meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan bukit Safa menjadi emas." Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat ini yang berbunyi, "Inna fi khalqis samawati." Maka sebaiknya kalian memikirkan hal tersebut. Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 ini menjelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi ulul albab, yaitu orang yang berpikir. Dalam hal ini Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menjelaskan melalui surah Al-Imran ayat 190. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan bahwa hambanya yang merenungkan alam langit dan bumi, dia mengarahkan agar hambanya menggunakan pikirannya dan memperhatikan penggantian malam dan siang dan melihat
dalam hal ini bisa dilihat bahwa eh, terdapat bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu ini akan jadi, maka jadilah dia, tanpa ada yang menghentikan suatu makhluk pun. Itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melihat atau memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Kesalahan itu datangnya dari saya, dan kebenaran itu, kebaikan itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.